Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali, meluangkan waktu kita untuk saling mengingatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita usahakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pula. Salawat dan salam kita curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Rasul yang kita nanti-nantikan nanti syafaatnya di yaumil akhir. Teman-teman semuanya, ihfazillah rahmatullah. Pada kesempatan sore ini saya akan melanjutkan tentang kisah-kisah tentang yang penuh inspirasi dari buku Kalam Murabbi yaitu berkaitan dengan menjaga diri, ya, atau tentang iffah. Teman-teman semuanya, ihfazillah, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran, ya, begitu banyak memberikan gambaran, ya, kepada kita semuanya berkaitan dengan menjaga diri, ya, atau iffah. Ya, gambaran yang indah ini dari hal-hal yang negatif, ya, atau kurang baik dalam kisah Nabi Yusuf misalnya, dan juga dengan satu kata, ya, yaitu diantaranya itu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di kisah Nabi Yusuf ini kita temukan beliau mampu melepaskan diri, ya, dari perangkap yang menyesatkan, gitu. Sebagaimana kita ketahui, ya, diabadikan di dalam surat Yusuf ayat 23 disebutkan, dan wanita yaitu Yulaihah yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya atau kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, ya, marilah ke sini, ya. Kemudian Yusuf berkata, aku berlindung pada Allah, sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung, ya. Ini sebuah kisah yang cukup menarik, ya. Seandainya kita, ya, atau teman-teman di sini yang masih muda, ya, yang belum nikah, atau mungkin yang sudah nikah pun, ya, berpotensi, ya, mengulang, ya. Dan mungkin, ya, sebagai seorang laki-laki, ya kan, tentunya di sini digambarkan kan pintu sudah tertutup rapat semuanya, gitu kan. Pintu sudah tertutup rapat semuanya, dan seandainya Nabi Yusuf mau melakukan pun sangat memungkinkan, gitu ya. Tidak akan ada yang tahu mungkin. Tetapi Nabi Yusuf, ya, mampu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingat akan kata-kata dari ayahnya, gitu. Oleh karenanya di dalam
taujihnya Ustaz Zamzam ya kemarin ya, bahwa kata-kata seorang ayah itu harus mampu menghunjam ke dalam hati sanubari seorang anak gitu. Ya, bahwa kalau ibu mungkin dia mengasuh ya, tetapi kalau bapak itu menanamkan nilai di kajian parentingnya Ustaz Zamzam kemarin. Nah, ini yang terjadi pada Nabi Yusuf ya, beliau ingat kata-kata dari ayahnya sehingga dengan segera ya dia memalingkan wajah dan berlari gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-22, 23, 33, 34. Kemudian Yusuf berkata, wahai Tuhanku ya, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Tuhannya ya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, baik. Jadi ifafillah sekali lagi kisah di atas ya bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa rasa malu kita ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita semuanya ya. Bahkan kalau ada sebuah definisi tentang dosa ya. Dosa itu adalah ketika apa yang kita lakukan itu kita malu orang lain tahu kan begitu, di antara pengertiannya. Nah, ini kisah ini memberikan pelajaran penting bahwa dengan rasa malu itu kita harus senantiasa istilahnya mengasah diri lah gitu ya, karena kita tidak tahu kapan rasa malu kepada Allah itu harus betul-betul benar kita maksimalkan ya. Sebenarnya kita lihat di zaman yang sekarang ini memang rasa-rasanya perasaan malu itu sudah mulai luntur gitu ya, apalagi dengan kalau kita lihat gaya budaya barat gitu ya, itu ya sangat bertolak belakang sekali dengan nilai-nilai Islam yang kita yakini gitu. Mungkin kalau di barat memakai pakaian yang you can see itu udah biasa gitu ya. Kalau di kita, nah ini sebenarnya sebagai potensi juga yang luar biasa sebenarnya kalau menurut saya, nilai-nilai ketimuran pada diri kita itu dari bangsa Indonesia ini sangat selaras dengan nilai-nilai Islam sebenarnya. Oleh karenanya banyak mendambakan ya, termasuk saudara-saudara kita di Palestina, kebangkitan Islam itu berasal dari Indonesia gitu. Tetapi kalau kondisi kita di Indonesia seperti ini, wallahu alam kapan kita akan bangkit umat Islam. Nah, ihwalarakumullah ya. Jadi sumber malapetaka bagi seorang yang beriman, seorang muslim itu adalah hilangnya rasa malu diantaranya. Ya, orang yang tidak punya rasa malu ya biasanya akan mudah sekali melakukan hal-hal yang bersifat negatif ya, atau bahkan tidak merasa berdosa. Nah, kalau sudah tidak merasa berdosa ini muncul di dalam pikiran kita, hati kita, ini tentunya naudzubillah min dzalik ya, kita harus banyak
istighfar, banyak mencari sumber nilai-nilai yang semakin menguatkan kita. Ya. Alhamdulillah, derajat malu ya, bukan derajat kemaluan gitu ya. Derajat malu ya. Karena kalau udah ditambahi awalan ke dan akhiran an itu maknanya berbeda itu kan ya. Derajat malu yang paling tinggi itu adalah tentunya kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malu itu adalah sebagian dari iman gitu ya. Oleh karenanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dipastikan dia memiliki rasa malu yang besar ya, yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal haya'u wal imanu ya qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jadi malu dan iman itu ibarat satu pasang ya, ibarat mata uang lah kalau boleh diandaikan. Jika salah satunya hilang ya, maka yang lainnya juga hilang. Ini diriwayatkan oleh Hakim. Nah, rasa malu juga itu adalah sebuah akhlak ya, yang bisa memotivasi diri kita ya untuk meninggalkan hal-hal yang buruk atau yang diharamkan ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza lam tastahyi ya fa'mal ma syi'ta." Berbuatlah sesuka kamu gitu. Fa'mal ma syi'ta. Apabila kamu tidak punya rasa malu ya, fa idza lam tastahyi fa'mal ma syi'ta, maka lakukan apa yang kamu suka. Ya. Hadis ini mungkin sangat populer ya di kalangan kita semuanya dan para ustadz tentunya, bahwa seolah-olah kita atau Rasulullah pengen menegaskan kepada kita semuanya bahwa kalau kamu nggak punya rasa malu, udahlah semaunya aja berbuat di muka bumi ini, seperti itu. Jadi memberikan kebebasan kepada manusia ya untuk melakukan apapun jika dia tidak punya malu atau bukan tidak punya kemaluan gitu ya, tidak punya malu maksudnya. Ya, bahkan tadi disebutkan juga ya bahwa malu itu adalah sebagian dari iman ya, dan dia akan mampu mengantarkan kita semuanya sebagai seorang muslim ke surga Allah Subhanahu wa taala. Al haya'u minal iman ya, wal imanu fil jannah, wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Jadi malu itu adalah bagian dari iman ya, sedangkan iman tempatnya di surga. Wal imanu fil jannah ya. Dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat yang kasar ya. Sedangkan tabiat yang kasar itu adalah finnar, dalam neraka. Nah, atau di dalam redaksi hadis Arba'in ya kalau tidak salah, al haya'u su'batun minal iman. Nah, kemudian teman semuanya wafilarakumullah ya, tentang malu, sifat malu ini juga Allah Subhanahu wa taala ya kepada Rasulullah ya pernah bersabda juga bahwa Rasulullah menyampaikan, malulah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh rasa malu ya. Kemudian para sahabat berkata, kami sungguh sudah malu kepada Allah. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, bukan itu yang kumaksud ya.
malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu sebenar-benar malu gitu ya, adalah engkau menjaga kepada kepala dan isinya, maaf ya. Jadi yang dimaksud dengan sebenar-benarnya malu itu adalah engkau menjaga kepala dan isinya, perut dan makanannya ya. Mengingat kematian, dan siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah meninggalkan kesenangan dunia. Siapa yang melakukan hal itu maka dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi di sini disebutkan bahwa bagaimana kita menjaga malu, yaitu dengan menjaga kepala dan isinya. Kepala dan isinya itu maksudnya apa ya? Pemikiran kita berarti ya. Pikiran ya. Kemudian perut dan makanannya ya. Perut dan apa yang kita makan gitu ya. Dan juga Rasulullah juga pernah bersabda ya, atau berpesan kepada Sa'id bin Yazid Al-Azdi. Di sini disebutkan bahwa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani ya. Aku berpesan kepadamu agar engkau malu kepada Allah ya, sebagaimana engkau malu kepada seorang laki-laki soleh dari kaummu. Jadi Rasulullah berpesan kepada kita bahwa hendaknya kita memiliki rasa malu kita, bahwa malu kita ini sebagaimana malu kita ini ya kepada lelaki yang soleh di kaummu gitu. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau menambahkan ya tentang sifat malu ini ya, atau ada yang kurang mungkin ya, nanti bisa ditambahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk memiliki akhlak atau rasa malu ya pada tempatnya ya, tadi malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mendapatkan atau meraih surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.